Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik. Hari ini kita akan belajar pelajaran 2. Mari mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitabnya. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma, amin. Mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna itu ada 99. Dan yang akan kita pelajari hari ini ada 4 ya anak-anak. Yang pertama Al-Mumit, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, yang keempat adalah Al-Ahad. Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Mumit, artinya Maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 60, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan kami sekali-kali tidak akan dapat dikalahkan. Sekarang anak-anak perhatikan, ini gambar apa? Ya benar, ini adalah gambar manusia yang sudah meninggal dunia. Kita ketahui bahwa setiap yang bernyawa pasti dia akan mati. Manusia, hewan, tumbuhan pasti akan mati. Kehidupan di dunia itu hanya sementara ya anak-anak. Dan Allah punya cara untuk mematikan setiap makhluk ciptaannya jika saatnya telah tiba. Sebagai seorang muslim yang soleh, maka kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak perlu takut terhadap sebuah kematian. Jika kita punya banyak amal soleh, insya Allah kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Hayyu, artinya yang maha hidup. Mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hidup kekal selama-lamanya dan memberi hidup pada makhluknya. Hidup atau mati itu ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Qayyum, artinya yang maha berdiri atau mandiri. Nah, di sini Allah mengajarkan kita agar kita menjadi manusia yang tidak bergantung kepada orang lain. Dan Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Ahad, artinya adalah yang maha esa. Esa itu satu. Nah, ini artinya adalah Allah itu satu. Sesuai yang terdapat pada Quran surat Al-Ikhlas, ayat yang berbunyi, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya Maha Tunggal. Setelah kita tadi belajar 4 Asmaul Husna, maka dalam diri kita ingin menjadi manusia yang terpuji di hadapan Allah, menjadi manusia yang baik di hadapan Allah. Terkait dengan Al-Mumit, Maha mematikan, itu mengingatkan kita akan kematian, sehingga kita selalu terdorong untuk rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, rajin patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Intinya selalu berbuat baik dan tidak boleh menyakiti siapapun, masuk mencuri, berkelahi. Terkait dengan Al-Hayyu, Maha Hidup, maka kita meyakini bahwa Allah itu yang memberi hidup. Sehingga kita sebagai manusia tugasnya adalah memelihara kesehatan kita ya anak-anak, dengan makan yang teratur, tidak berlebihan, menjaga kebersihan, dan tidak lupa bersedekah. Al-Qayyum, Maha Berdiri, Allah mengajarkan manusia untuk selalu hidup tidak bergantung kepada orang lain. Oleh karena itu anak-anak, karena anak-anak sudah kelas 5 ya sudah besar, harusnya bisa mandiri, misalnya merapikan tempat tidur sendiri, menyiapkan peralatan sekolah sendiri, mencari pakaian sendiri, mengambil sarapan sendiri, kemudian berangkat sekolah sendiri dan sebagainya. Termasuk ketika anak-anak sholat ya, jadi tidak nunggu disuruh oleh bapak atau ibu kalian. Dan yang terakhir Al-Ahad, Maha Esa, yaitu mengandung bahwa Allah itu Esa ya anak-anak.
Tuhan itu menyendiri dan tidak ada sekutu baginya. Ketika kita meyakini Al-Ahad, maka kita sebagai manusia ya, kita harus hidup mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Sama seperti tadi kita meyakini Al-Qayyum. Mungkin hanya itu yang kita pelajari hari ini, pesan Bu Guru. Rajin-rajinlah ibadah, kemudian jadilah anak yang mandiri. Sayangi kedua orang tua kalian. Bu Guru tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.